Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang bertajuk Persaudaraan ya teman-teman. Dan tentunya sangat cocok untuk kita yang saat ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri kita bersama keluarga dan sanak famili tentunya. Dan daripada kita penasaran, langsung saja kita ke filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan Frankie yang saat ini bersiap untuk pergi karena hari itu adalah hari terakhirnya di penjara. Yang di sana ia sudah dihukum selama 10 tahun karena alasan ia dulu telah menembak aparat polisi hingga tewas dalam sebuah perampokan bersama adiknya. Scene berganti pada sebuah bengkel di mana bengkel itu tempat adik Frankie bekerja. Ia bernama Jimmy. Terlihat Jimmy sedang menerima telepon dari pelanggan iseng dan terlihat Jimmy nampak marah dibuatnya. Namun tiba-tiba pandangan Jimmy teralihkan oleh seorang pelanggan wadon yang nampaknya Jimmy tidak asing dengannya. Sebut saja ia Laila, anak Pak Kades, yang ternyata ia adalah mantan pacar si Jimmy waktu SMA. Setelah Jimmy menyapanya dan tahu jika Laila bermaksud ingin memperbaiki mobilnya dengan maco, Jimmy pun menawarkan diri untuk memperbaiki mobilnya secara private. Karena Jimmy tahu hal itu dapat membuat mereka akan sering bertemu dan Laila pun menerima tawaran Jimmy dengan senang hati. Dan dengan hati yang riang dan berbunga-bunga, Jimmy pun pulang. Namun dengan sangat kaget ia melihat saudaranya Frankie yang sudah ada di belakang rumah untuk menunggunya. Perlu diketahui bahwa dulu Jimmy dan Frankie dipenjara dikarenakan mereka bersama melakukan perampokan di sebuah toko dan mereka mengalami kegagalan karena didapati mereka aksinya tertangkap oleh aparat ya. Hingga Frankie dan Jimmy dipenjara. Namun si Jimmy hanya dipenjara 16 bulan. Dari hal itulah yang membuat Jimmy masih marah terhadap kakaknya, karena ide perampokan itu adalah ide dari sang kakak. Meskipun saat bertemu mereka saling adu jotos, saudara tetaplah saudara ya. Mereka sebenarnya saling menyayangi dan saling menjaga satu sama lain. Frankie bermaksud untuk mengajak Jimmy untuk nongkrong bareng dan minum Homer sambil melepas rindu dengan adiknya. Namun Jimmy menolaknya dikarenakan ia sudah punya janji dengan Laila, si anak Pak Kades tadi. Singkat cerita teman-teman, datanglah hari di mana Jimmy datang ke rumah Laila yang alamat rumahnya kebetulan masih sama seperti sewaktu dia ngapel waktu SMA. Dengan cermat Jimmy mulai mengecek dan mencoba memperbaiki kendala mobil Laila hingga ia berhasil menemukan penyakit mobilnya. Apa itu suara motor? Yang ternyata businya minta diganti saja. Dengan senang Laila pun mengucapkan terima kasih banyak kepada Jimmy dan tiba-tiba ia mengajak Jimmy untuk main hujan-hujanan. Namun tiba-tiba Laila malah nyosor dan terjadi adegan yang tidak senonoh yang harus saya sensor. Pulang dari rumah Laila, Jimmy langsung menemui kakaknya di suatu bar yang sudah mereka sepakati untuk bertemu. Mereka mengobrol ngalor ngidul dan ternyata mereka mengalami kesusahan yang sama teman-teman. Mereka sedang tidak punya uang sama seperti saya saat ini. Yang akhirnya Jimmy diperkenalkan kepada teman Frankie yang dulu bersama-sama di penjara. Langsung Jimmy dipertemukan dengan Asep dan Udin yang ternyata mereka sudah menunggu di parkiran bar. Dan ternyata bukannya meminjamkan uang, Asep dan Udin malah mengajak Jimmy untuk ikut dalam rencana perampokan bank yang sudah diketahui oleh kakaknya Frankie. Dan tentu saja Jimmy tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Jimmy pun menolak ajakan tim tersebut. Namun apa daya, Asep dan Udin mengancam Jimmy jika ia tidak ikut dalam perampokan tersebut, ia tidak segan-segan melukai kakaknya Frankie. Setelah Jimmy berpikir keras, akhirnya Jimmy pun menerima ajakan tim. Singkat cerita, hari sebelum datangnya pelaksanaan perampokan, Jimmy menemui kekasihnya si Laila untuk berpamitan.
Namun jelas saja Layla marah karena merasa kembali dicampakkan oleh si Jimmy, karena Jimmy tidak memberi alasan yang jelas kemana dia akan pergi. Setelah semua persiapan sudah sangat matang, mereka pun memulai aksinya. Mereka mulai masuk bank dan langsung menembakkan pistol ke atap dan meminta semua nasabah dan security untuk diam dan tidak mencoba untuk melawan. Seketika seluruh nasabah bank dibuat ketakutan dan tidak berani melawan. Mereka semua langsung diminta ponselnya dan dirusak oleh Asep dan Udin. Asep dan Udin pun langsung menemui sang manajer untuk diminta membuka brankas di mana semua uang disimpan. Dengan segera Asep dan Udin memasukkan uang di tas yang mereka sudah siapkan sebelumnya. Namun di sisi lain Jimmy yang tugasnya sebagai driver dan pemantau situasi di luar gedung bank, Jimmy melihat perempuan berjalan menuju bank dan saat itu juga wanita itu melihat salah satu anggota yang berdiri di dekat jendela dengan membawa sebuah pistol. Kemudian si wanita berjalan menjauh dari gedung yang nampaknya ia akan segera melapor polisi. Dan benar sekali, belum selesai si Asep dan Udin memasukkan uang, sudah banyak sekali polisi yang berdatangan. Melihat hal tersebut, Jimmy bergegas masuk untuk meringatkan kelompok. Namun malah mobil yang sudah disiapkan untuk kabur dibawa oleh Snoopy, salah satu anggota tim yang panik karena ketakutan melihat banyak sekali polisi berdatangan. Akhirnya apa boleh buat, adegan tembak-menembak pun tak terhindarkan hingga membuat Frankie terkena luka tembak di perutnya. Satu persatu Asep dan Udin pun mulai ditumbangkan oleh aparat. Kini tersisa Jimmy dan Frankie dalam gedung bersama dengan para tawanan. Frankie dan Jimmy pun panik karena tidak ada harapan lagi untuk bisa keluar dari gedung bank dengan selamat. Namun Jimmy tetap mencoba berpikir dingin agar dia dapat menenangkan sang kakak yang sedang menahan rasa sakit di perutnya. Jimmy mencoba mencari ide. Dia akhirnya pun menggunakan Sandra agar dapat bernegosiasi dengan polisi. Namun belum sampai polisi menuruti ajakan negosiasi dari Jimmy, Frankie malah memukul wajah Jimmy hingga berdarah. Apa maksudnya si Frankie ini kan? Dan ternyata di luar dugaan, Jimmy dibuat sebagai tawanan. Frankie membuat adiknya Jimmy sebagai nasabah bank agar Jimmy dapat lolos dari polisi. Namun aksinya pun memiliki resiko yang besar. Polisi pun segera melepaskan banyak peluru ke arah Frankie, dan Frankie pun akhirnya meregang nyawa demi keselamatan adiknya. Dan film pun berakhir. Ending sangat membagongkan. Oke, pesan moral yang dapat diambil adalah kesalahan setiap orang berhak untuk dimaafkan ya teman. Seperti kesalahan Frankie yang telah ia tebus dengan mengorbankan nyawanya demi keselamatan Jimmy adiknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video saya silahkan like dan subscribe. Terima kasih.